Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara sekalian. Saudara sekalian mungkin pernah mendengar perkataan seperti ini. Laki-laki hanya boleh menangis 3 kali ketika dilahirkan, saat orang tuanya meninggal, dan kehilangan negaranya. Mungkin karena prasangka bahwa laki-laki harus kuat sehingga perkataan seperti di atas muncul. Namun, tidak ada seorang pun laki-laki yang hanya menangis 3 kali dalam hidupnya seperti perkataan di atas. Laki-laki atau wanita, semua orang akan bertemu dengan berbagai keadaan yang membuatnya menangis. Ketika merasa beban di dalam hidupnya begitu berat, saat merasa dongkol, pada waktu orang yang dikasihinya meninggal, saat harga dirinya dilukai, ketika sakit. Banyak keadaan yang membuat kita menangis. Namun, apakah saudara pernah menangis ketika mendengar firman Tuhan? Saya juga pernah menangis dengan berbagai alasan. Namun saya tidak pernah menangis begitu hebatnya seperti ketika menangis mendengar firman Tuhan. Air mata yang mengalir saat mendengar firman Tuhan adalah air mata pemulihan. Air mata yang keluar karena penghancuran ego pribadi dan dibangunkan kembali. Latar belakang bacaan kita hari ini seperti ini. Kehancuran bangsa Israel sudah lebih dari 100 tahun. Banyak orang yang telah kembali ke kampung halamannya lagi. Nehemia mendengar bahwa kota Yerusalem dirobohkan dan gerbangnya dibakar. Nehemia kembali ke Yerusalem dan mulai membangun kembali tembok setelah berpuasa dan berdoa selama beberapa hari. Semuanya selesai dibangun selama 52 hari seperti sebuah keajaiban. Banyak kendala yang menghalangi pembangunan kembali tembok tersebut, namun tembok tersebut diselesaikan dengan pertolongan Tuhan. Walaupun tembok tersebut selesai dibangun, bukan berarti semuanya telah dipulihkan. Bangunannya telah selesai dibangun, namun mereka butuh pemulihan secara rohani. Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu, ayat 9. Pada hari pertama di bulan ke-7, semua orang berkumpul di sebuah tempat. Mereka mendengar firman Tuhan sambil berdiri dari subuh hingga jam 12 siang. Orang-orang yang mengajarkan firman Tuhan membacakan firman-Nya dan memberikan penjelasan, orang-orang mulai tersadar. Tidak ada orang yang mengulu mendengarkan firman Tuhan selama 6 jam lebih sambil berdiri. Banyak orang yang menangis. Mereka menangis bukan karena kakinya sakit, melainkan menangis karena menyadari keadaan mereka saat itu. Mereka jadi memahami hati Allah dan menyadari bahwa betapa menjauhnya mereka dari kehendak Allah. Mereka juga menyadari bahwa Allah senantiasa setia menunggu mereka. Ada situasi di mana kita tidak punya pilihan selain menangis karena tersadar ketika mendengar firman Allah. Ada saatnya orang yang sangat kuat pun menangis. Di antaranya adalah pada waktu bertobat. Seruan tangis yang muncul karena adanya perbedaan kehendak Allah dan keadaan kita sekarang. Tangisan histeris yang keluar dari dalam hati kita. Di satu sisi kita merasa berdosa kepada Tuhan, namun di sisi lain kita menangis sukacita karena bisa melepaskan beban berat. Saudara sekalian pasti pernah merasakan rasa bebas yang sangat luar biasa sambil menangis. Menangis karena tidak dapat membendung emosi yang datang, perasaan haru, damai sejahtera, dan rasa bebas. Apakah saudara sekalian pernah merasakan hal ini? Saya juga telah merasakan berbagai pengalaman, namun saya tidak pernah merasakan hal yang saya rasakan saat membaca firman Tuhan dan berdoa di kesempatan lainnya. Pengalaman ketika mengetahui kesalahan dalam hidup saya dan dipulihkan ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mazmur pasal 51 ayat
17. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ayat 10. Apakah saudara memahami firman ini? Apakah saudara pernah mengalaminya? Orang yang pernah menangis karena mendengar firman Tuhan pasti memahami hal ini. Ada sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Terkadang ada sukacita yang lain datang kepada kita, namun sukacita itu tidak terus-menerus memberikan kekuatan kepada kita. Namun semakin sering kita merenungi dan mengenal anugerah Allah, maka kekuatan dari dalam akan terus mengalir. Kekuatan yang mampu mengalahkan segala hal. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Kalau kita melihat ayat ini dalam bahasa aslinya, tertulis seperti ini. Sukacita Allah adalah perlindunganmu. Kita bisa menafsirkannya dalam dua hal. Kita telah membahas arti yang pertama, sedangkan yang kedua adalah seperti ini. Sukacita yang ada pada Allah adalah perlindungan kita. Sukacita Allah itu apa? Apa yang menyukakan hati Allah? Alkitab telah jelas-jelas mengatakannya. Iman kita kepada Allah adalah hal yang menyukakan hati Allah. Ibrani pasal 11 ayat 6. Kemudian iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17. Bersukacita karena Tuhan juga menjadi kekuatan bagi kita. Kita menyenangkan hati Tuhan dengan membawa iman yang timbul dari firman-Nya kepadanya. Sukacita Allah memberikan kekuatan bagi kita. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria. Ayat 2. Banyak makanan yang enak di Korea Selatan. Saya masih belum pernah ke Indonesia, namun saya mendengar dari orang-orang yang telah pergi ke Indonesia berkata bahwa banyak makanan yang enak di Indonesia. Namun, apakah kita sampai berpesta ria karena memakan makanan yang enak? Hati kita tentu saja senang karena makan makanan yang enak. Namun, hal itu tidak terlalu membuat kita begitu bersenang-senang. Lalu mengapa bangsa Israel begitu senang? Alasannya jelas tertulis. Karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Ayat 12. Oleh sebab mereka mendengar dan mengerti firman Tuhan. Dulu saya pernah mendapatkan pemahaman yang luar biasa ketika membaca buku tentang Alkitab. Saya merasakan kegembiraan yang begitu luar biasa. Kalau boleh jujur, rasa sukacita itu bahkan lebih dari saat saya menikah. Pengalaman yang luar biasa. Pengalaman ini tidak bisa dibandingkan dengan sukacita yang pernah saya rasakan sebelumnya. Mengerti firman Tuhan seperti itu. Akhir ini, pertemuan dengan orang lain dibatasi. Seluruh berita dan informasi dikabarkan melalui internet. Namun, hal-hal tersebut tidak membantu kita. Hal ini hanya membuat kita semakin khawatir saja. Saya berharap kita semua menjadi orang-orang yang dekat dengan firman Tuhan. Saya berharap kita semua menjadi orang-orang yang menangis karena firman Allah. Kita harus menangis agar sehat. Roh kita akan menjadi kuat. Mendekatlah kepada firman Tuhan. Saya berharap kita semua memahami pribadi Tuhan melalui firman-Nya. Mengerti Allah adalah akar dari segala hal. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa di sorga, berikanlah kasih karunia-Mu agar kami dapat menjadi orang-orang yang dekat dengan firman-Mu. Tidak ada hal yang kami butuhkan selain firman-Mu. Kami ingin mengalami kuasa firman-Mu yang berkarya dalam hidup kami setiap harinya. Jadikanlah kami orang-orang yang menangis karena mendengar firman-Mu, bersukacita mendengar firman-Mu, dan tumbuh di dalam firman-Mu.
Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.